Perkenalkan, aku Aurelia Pangestu, usia 25 tahun. Satu-satunya putri dari keluarga konglomerat yang memiliki deretan hotel, perusahaan properti, dan bisnis mewah lainnya. Sejak kecil aku terbiasa hidup di balik pagar tinggi rumah megah, dengan segala fasilitas yang mungkin orang lain hanya bisa lihat di televisi. Setiap pagi, aku terbiasa sarapan di meja panjang dengan lebih banyak kursi daripada orang yang duduk di sana. Ada koki pribadi yang menyiapkan menu berbeda setiap hari, mulai dari croissant hangat hingga jus buah impor. Tapi anehnya, meski perut terisi kenyang, hatiku sering terasa kosong. Teman-temanku banyak, tapi sebagian besar hanya datang saat pesta atau ketika mereka butuh koneksi bisnis. Aku bisa membeli tas bermerek baru setiap minggu, tapi aku tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya menabung untuk sesuatu yang diimpikan. Kadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apa arti kaya kalau aku tak pernah tahu nikmatnya berjuang dari nol? Namun aku selalu buru-buru menghapus pertanyaan itu. Karena di mataku, uang adalah segalanya. Atau setidaknya, itulah yang selalu aku yakini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari hidupku akan berubah hanya karena seorang pria. Pria yang bahkan tak punya apa-apa. Hari itu, mobilku tiba-tiba mogok di pinggir jalan. Sopirku sedang izin pulang lebih awal, dan aku yang terbiasa diselamatkan orang lain mendadak panik. Aku berdiri di dekat mobilku, menunggu bantuan dari bengkel langganan. Lalu dari arah seberang, seorang pria dengan pakaian sederhana menghampiriku. Kaosnya sudah agak lusuh, celananya pun sederhana, tapi tatapan matanya tenang. Mobilnya bermasalah ya? Aku sempat ragu. Biasanya aku tak pernah terlalu peduli dengan orang asing. Tapi entah mengapa, suaranya terdengar tulus tanpa maksud lain. Iya nih mas, tiba-tiba mati. Dia tersenyum kecil, lalu menunduk, memeriksa bagian depan mobil. Dengan tangannya yang jelas, bukan tangan seorang teknisi profesional. Dia mencoba membantu. Dan tidak sampai 5 menit. Sepertinya akinya lemah. Coba nanti kontak bengkel. Tapi untuk sementara mobil bisa nyala kalau didorong sedikit. Aku terdiam. Di pikiranku, siapa dia berani-beraninya memberi saran begitu? Saya bisa bantu dorong, kalau tidak keberatan. Jujur, aku terkejut. Di antara semua orang yang lewat sore itu dengan pakaian rapi, yang sibuk dengan ponsel mahal mereka, hanya pria sederhana ini yang menawarkan bantuan. Saat mobilku akhirnya menyala kembali, aku mengucapkan terima kasih singkat. Tapi, ada sesuatu pada senyumnya yang anehnya membekas lebih lama daripada suara mesin mobilku. Aku tidak tahu namanya. Aku bahkan tak tahu dia tinggal di mana. Tapi sejak sore itu, aku merasa hidupku baru saja sedikit bergeser, menuju sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Dan benar saja, keesokan harinya aku kembali bertemu dengannya. Kali ini bukan karena mobilku mogok, melainkan di sebuah warung kecil dekat kantorku. Aku biasanya tidak pernah masuk ke tempat seperti itu. Tapi, hari itu aku bosan dengan restoran mahal, yang menunya terasa sama saja. Jadi aku memutuskan berhenti di warung sederhana, yang penuh dengan aroma gorengan hangat. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Pria yang kemarin menolongku, ia sedang duduk di pojok, menyeruput teh panas dengan wajah lelah tapi bahagia. Kita ketemu lagi. Wah, kebetulan sekali. Kamu yang kemarin mobilnya mogok ya? Iya mas, terima kasih ya sudah dibantu. Aku duduk di bangku depannya tanpa sadar. Entah mengapa, aku merasa nyaman. Kami mulai berbincang. Namanya Dana. Ia bekerja serabutan, mulai dari membantu di bengkel, berjualan kecil-kecilan, hingga mengantar barang dengan motor tuanya. Hidupnya jauh berbeda dari duniaku yang serba mewah. Yang membuatku terdiam adalah ucapannya. Ketika aku bertanya kenapa dia tetap bisa tersenyum, meski jelas hidupnya berat. Karena buat saya, uang itu penting. Tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan uang sekecil apapun dengan benar. Kalau bisa bersyukur dengan sedikit, suatu saat kita bisa dipercaya dengan yang lebih besar. Aku terpaku. Aku yang terbiasa menghamburkan ratusan juta untuk pesta ulang tahun, tiba-tiba merasa sangat kecil. Untuk pertama kalinya,
Ada seorang pria yang membuatku memandang uang dengan cara berbeda. Dan itu justru datang dari seseorang yang nyaris tak punya apa-apa. Dan sejak hari itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Tentang bagaimana ia bisa begitu tenang, meski hidupnya jauh dari kata cukup. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mengajaknya ke tempat yang biasa kukunjungi. Sebuah kafe mewah di pusat kota. Tempat teman-temanku sering berkumpul. Aku ingin mengenalkannya pada dunia yang selama ini kuanggap normal. Namun, begitu kami duduk, aku bisa melihat betapa canggungnya Dana. Tangannya sesekali meremas celananya, matanya menatap menu dengan bingung. Kenapa harganya segini ya? Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, biasa saja, di sini memang begitu. Tapi di balik tawaku, ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Bagiku, secangkir kopi seharga 100.000 hanyalah hal biasa. Tapi baginya, itu mungkin sama dengan uang belanja beberapa hari. Saat teman-temanku datang dan melihatku bersama Dana, aku bisa merasakan tatapan aneh mereka. Ada yang berbisik pelan, ada yang pura-pura tersenyum. Aku memperkenalkan Dana seadanya, dan ia hanya menunduk sopan. Saat itu aku sadar, dua dunia kami benar-benar berbeda. Dan mempertemukan keduanya seperti mencoba menyatukan air dan minyak. Namun meski canggung dan penuh tatapan asing, ada sesuatu dalam diri Dana yang tetap membuatku ingin mempertahankannya. Ia tidak berusaha menjadi orang lain, tidak mencoba menutupi kesederhanaannya, dan justru itulah yang membuatku semakin penasaran. Bagaimana bisa seseorang yang tak punya apa-apa terlihat lebih tulus dibanding semua orang yang selalu ada di sekelilingku. Pertanyaan itu terus menggangguku, bahkan setelah aku pulang malam itu. Dana, ada sesuatu pada senyumannya yang tidak biasa. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang seolah lahir dari hati yang damai, meski hidupnya keras. Aku ingin tahu rahasia di balik senyum itu. Maka keesokan harinya, aku memberanikan diri menghubunginya lagi. Bukannya mengajaknya ke kafe mewah atau restoran hotel. Aku justru meminta ia menunjukkan tempat yang biasa ia datangi. Awalnya ia terkejut, tapi akhirnya ia mengajakku ke sebuah pasar kecil di dekat rumahnya. Di sana, aku melihat sisi lain dari dirinya. Ia akrab menyapa para pedagang, bahkan beberapa di antaranya memanggil namanya dengan hangat. Dana, nanti jangan lupa ambil titipan roti ya, kata seorang ibu penjual sayur. Dana hanya tersenyum sambil mengangguk. Kenapa semua orang di sini begitu dekat denganmu? Karena aku sering bantu mereka. Kadang cuma angkat barang, kadang bantu carikan pembeli, kadang gak selalu dibayar. Tapi saya senang saja kalau bisa nolong. Hatiku menghangat. Ada keikhlasan dalam ucapannya yang membuatku sadar, mungkin inilah rahasia di balik senyumnya. Bukan harta, bukan kekuasaan, melainkan rasa syukur dan kebaikan kecil yang ia lakukan setiap hari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa iri pada seseorang yang hidup sederhana. Tapi rasa iri itu bukan membuatku menjauh, justru membuatku ingin lebih sering ada di dekatnya. Beberapa hari setelah kunjunganku ke pasar, aku memutuskan mampir ke sana lagi. Kali ini aku sendirian, tanpa sopir, tanpa mobil mewah. Aku ingin merasakan dunia yang membuat Dana begitu ringan dalam melangkah. Saat aku kebingungan memilih buah di lapak seorang pedagang tua, Dana tiba-tiba muncul. Senyumnya seperti biasa, sederhana tapi hangat. Kalau mau milih apel, pilih yang kulitnya mulus tapi masih keras. Kalau lembek, biasanya cepat busuk. Aku tertawa kecil, merasa konyol. Kalau aku sih, biasanya cuma ambil yang kelihatan paling mengkilap. Kadang yang terlihat indah belum tentu yang terbaik. Kalimat itu terasa sederhana, tapi menampar. Betapa seringnya aku menilai segala sesuatu hanya dari permukaannya. Saat aku hendak membayar, aku sadar dompetku tertinggal di mobil. Panik, aku hampir saja meninggalkan buah-buah itu. Tapi Dana dengan cepat menahan tanganku. Biar saya yang bayar dulu. Nanti kalau ketemu lagi, kamu bisa ganti. Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi bagiku, pertolongan itu terasa besar. Karena selama ini, orang-orang di sekitarku jarang melakukan sesuatu tanpa pamrih.
Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ternyata, bukan soal banyaknya uang yang ia keluarkan, tapi ketulusan di balik niatnya. Dan sejak hari itu aku tahu, hatiku mulai berubah arah. Namun, perubahan itu tidak berlangsung mulus. Terutama ketika keluargaku mulai menyadari ada pria sederhana yang sering muncul dalam ceritaku. Awalnya, Mama hanya bertanya ringan. Aurel, akhir-akhir ini kamu sering pergi sendiri. Siapa yang kamu temui? Aku mencoba mengelak, tapi Papa lebih tajam. Jangan bilang kamu dekat dengan orang yang tidak selevel dengan kita. Aku terdiam. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa justru pria yang dianggap tak selevel itu yang membuatku merasa hidup. Hari berikutnya, tanpa sengaja Mama melihatku berbincang dengan Dana di pasar. Tatapan matanya jelas-jelas menunjukkan ketidaksetujuan. Malamnya, suasana rumah menjadi tegang. Kamu itu pewaris keluarga besar Aurel. Kamu tidak bisa main-main dengan orang yang bahkan tidak punya apa-apa. Suara Papa terdengar tegas. Aku menunduk. Hatiku terasa terjepit. Benar, dari sisi logika dunia bisnis, hubungan ini mustahil. Tapi, dari sisi hati, aku tak bisa begitu saja meninggalkannya. Papa, Mama, dia memang tidak punya harta, tapi dia punya ketulusan yang tidak semua orang punya. Namun, kalimat itu hanya membuat mereka semakin kecewa. Malam itu aku menangis di kamarku. Untuk pertama kalinya, aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia keluargaku yang penuh harta, dan dunia Dana yang penuh ketulusan. Dan aku mulai sadar, cinta bukan hanya tentang dua hati, tapi juga tentang berani menghadapi semua tantangan di sekelilingnya. Namun, keberanian itu mendadak goyah ketika aku melihat bagaimana kerasnya penolakan keluargaku. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, aku memutuskan menjaga jarak dari Dana. Bukan karena aku tak lagi peduli, tapi karena aku tak ingin ia ikut terluka oleh sikap keluargaku. Aku berhenti menghubunginya, berhenti datang ke pasar, dan berusaha mengalihkan pikiranku dengan pesta-pesta yang biasanya menjadi pelarianku. Tapi anehnya, justru di tengah keramaian, aku merasa semakin hampa. Musik keras, lampu gemerlap, tawa teman-teman, semuanya terasa kosong. Ada ruang di hatiku yang terus memanggil satu nama. Suatu malam, aku tanpa sadar menatap ponselku berjam-jam, membuka pesan terakhir darinya. Hati-hati kalau pulang ya, jangan lupa makan. Pesan sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Betapa ia peduli dengan cara yang paling tulus, tanpa embel-embel mewah. Aku mulai merindukan hal-hal kecil. Cara dia menatap buah di pasar, tawanya yang ringan, atau kalimat bijaknya tentang uang yang sederhana. Dan kerinduan itu berubah menjadi luka, karena aku sendiri yang menjauh. Malam itu aku berbisik pada diriku sendiri, apakah aku terlalu pengecut? Apakah aku rela kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup, hanya demi memenuhi standar keluarga? Aku menutup mataku, tapi hati kecilku berteriak, aku tidak bisa terus seperti ini. Maka keesokan harinya, aku memberanikan diri kembali ke pasar, tempat terakhir aku merasa damai. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Ia sedang duduk di bangku kayu, menghitung uang receh yang baru saja didapat dari hasil membantu seorang pedagang. Bukan jumlahnya yang membuatku tertegun, tapi caranya menghitung dengan penuh perhatian. Seolah setiap lembar dan koin itu sangat berharga. Aku kangen, ucapku lirih tanpa sadar. Ia nampak terkejut dan hanya terdiam tak berani menjawab. Tapi dari balik matanya, aku bisa tahu kalau dia merasakan hal yang sama. Kami duduk bersama. Aku meminta maaf karena sempat menjauh. Dana hanya tersenyum. Aku sudah terbiasa dengan kehilangan. Tapi kalau kamu mau tetap ada, itu lebih dari cukup. Kemudian ia menunjukkan sebuah buku kecil lusuh yang selalu ia bawa. Isinya catatan sederhana tentang keuangannya. Berapa penghasilan harian, berapa yang ditabung, berapa yang digunakan untuk kebutuhan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku percaya uang sekecil apapun bisa tumbuh kalau kita mengaturnya dengan benar. Aku terpaku. Selama ini aku punya rekening besar, investasi, bahkan kartu kredit tak terbatas. Tapi aku tidak pernah benar-benar mencatat, apalagi menghargai setiap rupiah.
Dari seorang pria yang nyaris tak punya apa-apa, aku belajar pelajaran penting. Bukan jumlah uang yang membuat kita kaya, tapi cara kita mengelolanya. Dan saat itu aku sadar, mungkin inilah alasan Tuhan mempertemukan aku dengan Dana. Kesadaran itu semakin kuat ketika ia mengajakku melihat salah satu usahanya yang sederhana, sebuah gerobak gorengan kecil di pinggir jalan. Aku belum bisa punya toko besar, tapi dari gerobak ini, aku belajar banyak soal kerja keras, soal kepercayaan pembeli, dan soal bagaimana setiap rupiah punya arti. Aku memperhatikan caranya melayani pelanggan. Wajahnya selalu ramah. Ia tidak pernah lupa menyapa, bahkan memberi bonus gorengan untuk anak-anak kecil yang lewat. Meski hasilnya tak seberapa, ia tampak bangga. Aku sisihkan sebagian dari hasil jualan ini untuk tabungan. Memang kecil, tapi lama-lama bisa jadi modal untuk buka lebih besar. Hatiku bergetar. Aku yang terbiasa melihat angka miliaran dalam laporan perusahaan, mendadak kagum pada seseorang yang bisa begitu disiplin mengatur uang receh dari gorengan. Kenapa tidak menyerah saja? Bukankah ini berat? Kalau kita menyerah pada hal kecil, bagaimana bisa berharap diberi hal besar? Aku percaya, setiap usaha kecil sekalipun adalah investasi masa depan. Kalimat itu menancap kuat di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat makna sejati dari kata investasi. Bukan sekadar saham atau properti, melainkan juga kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Dan saat aku berdiri di samping gerobak sederhana itu, aku merasa sedang berada di tempat paling berharga di dunia. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena keluargaku akhirnya mengetahui segalanya. Papa memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya serius. Aurel, Papa tidak bisa membiarkan kamu menghancurkan masa depan. Hanya karena pria miskin itu, kamu pewaris perusahaan besar. Ingat tanggung jawabmu. Tapi Pa, dia berbeda. Dari dia, aku belajar arti hidup, arti uang. Kalau kamu tetap bersama dia, jangan harap kamu akan mendapatkan warisan ini. Semua akan dicabut. Kalimat itu membuat tubuhku gemetar. Selama ini aku terbiasa dengan segala kemewahan. Rumah megah, mobil mewah, kartu tanpa batas, dan kini semuanya bisa hilang hanya karena aku memilih Dana. Malam itu aku berpikir, menimbang dua pilihan, tetap bersama Dana, tapi kehilangan segalanya, atau kembali ke kehidupan mewah tanpa cinta sejati. Aku membayangkan wajah Dana, tangannya yang sibuk menggoreng, senyumnya yang tulus meski hanya mendapat recehan. Lalu aku membayangkan pesta keluarga, kilauan berlian, dan tawa semu teman-teman elitku. Air mataku jatuh. Aku sadar, cinta dan uang sedang menguji keberanian hatiku. Dan di lubuk hatiku, aku tahu, aku tak bisa selamanya hidup di antara dua dunia. Aku harus memilih. Aku harus menentukan jalanku sendiri. Malam itu, aku menulis surat untuk Papa dan Mama. Tangan ini gemetar, tapi hatiku sudah bulat. Aku mencintai kalian, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tak ingin menjalani hidup berdasarkan standar orang lain. Jika warisan dan harta itu harus hilang, demi aku bisa bersama orang yang membuatku bahagia, maka biarlah begitu. Keesokan harinya, aku menemui Dana di pasar. Ia tampak terkejut melihatku membawa koper kecil. Aurel, apa yang terjadi? Aku memilihmu, Dana. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup sederhana. Aku mungkin akan banyak mengeluh nanti, tapi aku ingin belajar bersamamu. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi aku bisa menjanjikan ketulusan, kerja keras, dan cinta yang tidak akan pernah habis. Aku tersenyum. Aku merasa ringan. Tidak lagi terbebani oleh standar keluarga atau gemerlap dunia. Yang kupikirkan hanya satu, menjalani hidup apa adanya, tapi dengan hati yang penuh. Hari itu, aku resmi melangkah keluar dari zona nyaman, dari dunia yang selama ini kukenal, menuju kehidupan baru yang sederhana, namun nyata. Dan aku tahu, ini adalah keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang membawaku ke hari-hari baru, yang sama sekali berbeda dari kehidupanku dulu. Kini aku terbiasa duduk di warung sederhana,
milik seorang ibu tua, menikmati nasi uduk hangat bersama Dana, dan anehnya, rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan hotel bintang 5. Tidak ada lagi pesta glamor dengan gaun mewah. Kini aku sibuk membantu Dana di gerobak gorengan, belajar melayani pembeli, bahkan sesekali tertawa ketika tanganku kepanasan karena minyak. Hidupku mungkin tampak sederhana bagi orang lain, tapi untukku, setiap harinya penuh warna. Yang lebih mengejutkan, perlahan usaha kecil Dana mulai berkembang. Dengan disiplin menabung, ia berhasil membeli gerobak baru, bahkan menyewa kios kecil. Ia sering berkata padaku, Bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukannya. dan aku selalu mengangguk, karena aku sudah merasakan kebenaran ucapannya. Suatu sore, saat kami menutup kios, aku bertanya, Dana, apa kamu tidak pernah takut gagal? Kalau kita gagal, kita masih punya satu sama lain. Itu modal terbesar kita. Hatiku bergetar. Aku pernah hidup dalam istana megah, tapi justru di kios kecil inilah, aku merasa benar-benar kaya. Kaya bukan karena harta, melainkan karena cinta, kebersamaan, dan cara baru memandang hidup. Dan malam itu, sambil menatap langit penuh bintang, di atas atap rumah kontrakan sederhana kami, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku wanita kaya, tapi ternyata, kekayaanku yang sejati bukanlah harta, melainkan hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Perkenalkan,